adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Yang pertama akan kita bahas adalah operasi sel memori. Elemen dasar memori adalah sel memori. Walaupun digunakan sejumlah teknologi elektronik, seluruh sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. 1. Sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk merepresentasikan bilangan biner 1 atau 0. 2. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi atau sedikitnya 1 kali. Ketiga, sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Karakteristik sistem memori. Dilihat dari lokasinya, memori dibagikan menjadi beberapa jenis, yaitu register, memori internal, dan memori eksternal. Karakteristik lainnya adalah kapasitas. Kapasitas memori internal maupun eksternal biasanya dinyatakan dalam bentuk byte, atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. Panjang word umumnya ialah 8, 16, dan 32 bit. Karakteristik selanjutnya adalah satuan transfer. 3 konsep yang berhubungan dengan satuan transfer. 1. Word merupakan satuan alami organisasi memori. 2. Addressable units. Pada sejumlah sistem, addressable unit adalah word. Yang ketiga, unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Perbedaan tajam yang terdapat pada sejumlah jenis memori adalah metode aksesnya. Terdapat 4 macam metode, yaitu 1. Sequential access, 2. Direct access, 3. Random access, yang keempat associative access. Untuk akses time, bagi random access memori, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Sedangkan untuk memori non-random, akses merupakan waktu yang dibutuhkan dalam melakukan mekanisme atau tulis pada lokasi tertentu. Memory cycle time, konsep ini digunakan pada random access memory dan terdiri dari access time ditambah dengan waktu yang diperlukan transien agar hilang pada saluran sinyal. Dan untuk transfer rate adalah kecepatan dan transfer ke unit memori atau dari unit ke memori. Pada random access memory sama dengan 1 atau cycle time, sedangkan untuk non-random access memory dengan perumusan Tn sama dengan Ta ditambah N per R. Dan keterangan dari Tn adalah waktu rata-rata untuk membaca atau menulis bit. Ta, waktu akses rata-rata. N, jumlah bit. R, kecepatan transfer dalam bit per detik atau BPS. Selanjutnya ada keandalan memori. Hubungan antara harga, kapasitas, dan waktu akses adalah 1. Semakin kecil waktu akses, semakin besar harga per bitnya. 2. Semakin besar kapasitas, semakin kecil harga per bitnya. 3. Semakin besar kapasitas, maka semakin besar waktu aksesnya. Satuan memori. Satuan pokok memori adalah digit biner yang disebut dengan bit. Suatu bit dapat berisi sebuah angka 0 atau 1. Ini adalah satuan yang paling sederhana. Memori juga dinyatakan dalam byte atau 1 byte sama dengan 8 bit. Kumpulan byte dinyatakan dalam word. Panjang word yang umum adalah 8, 16, dan 32. Memori utama semikonduktor. Pada komputer lama, bentuk umum random access memory untuk memori utama adalah sebuah piringan ferromagnetik berlubang yang dikenal sebagai core. Istilah yang tetap dipertahankan hingga saat ini. Selanjutnya adalah jenis memori random access. Hal yang membedakan karakteristik RAM adalah dimungkinkannya pembacaan dan penulisan data ke memori secara cepat dan mudah. Aspek lain adalah RAM bersifat volatile sehingga RAM hanya menyimpan data sementara. RAM statik maupun RAM dinamik adalah volatile, tetapi RAM dinamik lebih sederhana dan rapat sehingga lebih murah. RAM dinamik lebih cocok untuk kapasitas memori besar, namun RAM statik umumnya lebih cepat. Read-only memory atau ROM. ROM sangat berbeda dengan RAM. Seperti namanya, ROM berisi pola data permanen yang tidak dapat diubah. Data yang tidak bisa diubah menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Keuntungannya untuk data yang permanen dan sering digunakan pada sistem operasi maupun sistem perangkat keras akan aman diletakkan di dalam ROM.
sedangkan kerugiannya adalah apabila ada kesalahan data atau adanya perubahan data sehingga perlu penyisipan. Namun, kerugian tersebut dapat diantisipasi dengan programmable ROM atau PROM. Pengemasan atau packaging. Kemasan terdiri dari 32 pin yang merupakan salah satu ukuran kemasan keping standar. Pin-pin tersebut mendukung saluran-saluran sinyal berikut ini. 1. Alamat Word yang sedang diakses. 2. Data yang akan dibaca terdiri dari 8 saluran. 3. 1 daya keping adalah PCC. 4. Pin grounding PSS. 5. Pin chip enable. 6. Tegangan program. Koreksi error. Dalam melaksanakan fungsi penyimpanan, memori semikonduktor dimungkinkan mengalami kesalahan, baik kesalahan yang berat yang biasanya merupakan kerusakan fisik memori maupun kesalahan ringan yang berhubungan dengan data yang disimpan. Selanjutnya ada cache memori. Cache memori difungsikan mempercepat kinerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lebih lambat operasinya. Sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Cache memori berisi salinan memori utama. Kapasitas cache. Menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Dari segi harga, cache sangatlah mahal, tidak seperti memori utama. Semakin besar kapasitas cache tidak berarti semakin cepat prosesnya. Dengan ukuran besar akan terlalu banyak gate pengalamatannya sehingga akan memperlambat proses. Ukuran blok. Elemen rancangan yang harus diperhatikan lagi adalah ukuran blok. Setelah dijelaskan adanya sifat lokalitas referensi, maka nilai ukuran blok sangatlah penting. Apabila blok berukuran besar ditransfer ke cache akan menyebabkan hit rasio mengalami penurunan karena banyaknya data yang dikirim di sekitar referensi. Tetapi apabila terlalu kecil, dimungkinkan memori yang akan dibutuhkan CPU tidak tercakup. Algoritma penggantian. Algoritma penggantian adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam memori cache yang lama dengan yang baru. Write policy. Apabila suatu data telah diletakkan pada cache memori, maka sebelum ada penggantian harus dicek apakah data tersebut telah mengalami perubahan. Apabila telah berubah, maka data pada memori utama harus diupdate. Teknik yang dikenalkan diantaranya ada write through, yaitu operasi penulisan melibatkan data pada memori utama dan sekaligus pada cache memori sehingga data selalu valid. Teknik lainnya adalah write back, yaitu teknik meminimasi penulisan dengan cara penulisan pada cache saja. Yang terakhir ada jumlah cache. Terdapat dua macam letak cache. Berada dalam keping prosesor yang disebut on-chip cache atau cache internal, kemudian berada di luar chip prosesor yang disebut off-chip cache atau cache eksternal. Cache internal diletakkan dalam prosesor sehingga tidak memerlukan bus eksternal. Akibatnya, waktu aksesnya akan cepat sekali. Apabila panjang lintasan internal bus prosesor sangat pendek untuk mengakses cache internal. Cache internal selanjutnya disebut cache tingkat 1. Cache eksternal berada di luar keping chip prosesor yang diakses melalui bus eksternal.